ahli forensik dari Polda mengatakan, itu kan yang saya forensik katanya. Coba, kan waktu kita tunjukkan itu tadi mana seperti tadi? Yang itu yang sidik jari tadi. Nah ini dia nih. Waktu saya tunjukkan, ini Anda, dia bilang ini kan yang saya forensik. Bukankah yang di forensik bukan ini, tapi memang harus utuh dari sumbernya, atau bisa terangkan? Baik, jadi ahli tersebut melakukan proses mobile forensik terhadap sebuah handphone mestinya ya, terhadap sebuah handphone. Lalu dari sebuah handphone itu dilakukan analisa dan diproduksilah sebuah laporan forensik digital secara otomatis oleh software tersebut. Nah, baru bisa menampilkan dan dilakukan screenshot dengan software yang sama untuk menampilkan apa-apa yang diinginkan untuk ditanyakan di BAP. Nah, baru proses tersebut bisa. Berarti ini sangat penting nih. Yang harusnya di screenshot itu adalah hasil digital forensik. Betul. Pakai software forensik yang pakai software forensik. Bukan dari handphone di screenshot. Betul, bukan. Sekali lagi yang harusnya di screenshot dan ditunjukkan ke saksi adalah hasil dari forensik. Benar. Oke. Karena kalau kita lakukan hal tersebut, misalnya dia memang benar-benar kompeten ataupun sudah banyak pengalaman, hal itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa yang ditampilkan itu benar-benar asli dari handphone tersebut. Anda kan sebagai ahli, Anda tadi mengatakan di pengelidik Jakarta Selatan, di Riau. Kalau misalnya ini, anggap Anda kan bukan saksi fakta, andaikan misalnya benar seluruh BAP dalam perkara ini adalah hasil screenshot tangan, bahkan jari manis dari si penyidik kelihatan, bukan hasil forensik. Apakah menurut Anda dari si forensik malah berarti bukti yang diajukan di perkara ini jauh lebih parah, bahkan lebih parah dari parah gitu? Penasihat hukum, sebentar ahli. Ya. Bertanyanya jangan menekan gitulah. Iya. Bapak. Jangan berulang-ulang juga. Jangan juga langsung disimpulkan mas. Kalau seandainya ini tidak benar seluruhnya, masa begitu? Ya semangat majelis. Iya. Coba dipoles pertanyaannya lebih kalau gitu mantap, silakan. Saya ulang, akan lebih lembut. Karena tadi terlalu semangat, mohon maaf. Kalau Anda bandingkan kasus ini dengan dua kasus yang Anda pegang yang sampai majelis hakim memerintahkan agar diulang. Kalau benar, nanti tergantung majelis hakim melihat, kalau benar isi BAP-nya benar-benar penyidik itu bertanya kepada saksi hanya forensik tangan, hanya screenshot tangan dan jarinya malah kelihatan. Apakah menurut Anda keadaan di sini jauh lebih parah dan melanggar undang-undang ITE? Intinya menurut saya, pada pendapat saya pribadi adalah proses seperti itu tidak dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah. Tidak prosedural, tidak mengikuti standar internasional, bahkan tidak mengikuti standar operating procedure yang ada di penegak hukum, baik itu di Mabes Polri maupun di penegak hukum lainnya termasuk Kominfo. Nah, jadi proses tersebut masalah itu lebih parah dan ininya saya tidak mau berkomentar. Intinya proses tersebut menurut saya tidak sesuai dengan aturan, prosedur maupun undang-undang yang ada sesuai dengan pasal 5 dan 6 di undang-undang ITE tadi. Oke. Kalau misalnya saya kasih contoh nih, pada waktu proses penyidikan dari hasil screenshot tersebut tidak ada tanda emoji, ya. Terus sesudah diprotes oleh terdakwa ini, di pemeriksaan berikutnya tiba-tiba chat yang sama bisa nongol emojinya. Dari segi keahlian elektronik gimana caranya itu oleh penyidik? Tampilannya berupa screenshot yang sama atau tampilan dari forensik? Bukan dari forensik. Selama di BAP tersangka ini tidak ada satupun hasil forensik yang ditunjukkan kepada saksi. Jadi yang ditunjukkan kepada beliau ini adalah seperti tadi itu, seperti ini. Ya, ada jari hasil screenshot benaran, tapi tidak ada emoji. Sesudah si tersangka ini protes, kok dulu ada tanda emojinya, di BAP berikutnya datanglah dengan chat yang sama, tapi ada emojinya tiba-tiba nongol. Kok bisa bongkar pasang gitu loh?
Nah, makanya pernyataan saya sebelumnya, proses seperti itu tidak prosedural, tidak sah. Sehingga apa yang dikhawatirkan karena tidak prosedural dan tidak ilmiah, akhirnya membuat hal seperti itu. Tidak utuh dan tidak aslinya akhirnya terbuka gitu loh. Jadi kalau ada dua screenshot yang sama terhadap percakapan, yang satu ada perbedaan karakter ataupun emoji tadi, itulah yang terjadi kalau dilakukan proses barang bukti elektronik itu tidak menggunakan proses digital forensik secara ilmiah yang agar dapat menjadi barang bukti yang sah. Jadi proses tersebut tadi kami sampaikan tidak bisa tidak prosedural, tidak ilmiah, akhirnya terjadi hal-hal seperti ini. Akhirnya hal seperti inilah yang kami biasanya hindari, ahli-ahli forensik itu hindari. Makanya kami biasa melakukannya prosedural semuanya, ilmiah, sehingga barang bukti yang kami proses forensik itu untuk pihak manapun dapat sah, utuh, lengkap, dan asli. Oke, contoh lain, terdakwa ini dituduh